Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Apa kabar semuanya? Baik. Oke. Yang pastinya semuanya sehat karena berada di ruangan ini. Kemudian untuk absen, siapa yang tidak hadir? Ada semua? Wah, tepuk tangan dulu. Nah, baik, hari ini Bapak bertemu kepada kalian lagi di OJL kedua, ya. Bapak ambil tema tentang jurus keempat, ya, jurus keempat. Jaga konsistensi, ya. Dan dari 7 jurus ada 2 jurus yang Bapak ambil. Yang pertama apa kemarin? Jurus apa? Kenali potensi. Jurus 1, kenali. Tepuk tangan dulu, mantap. Ingat ya. Oke, next one. Kita berdiri dulu, kita nyanyi lagi, oke? Silakan berdiri. Siapa yang sudah hafal? Kalau ada yang hafal, saya terakhir makan siang di Kak Seri. Atau siapa yang mau bisa memimpin sini? Yang memimpin. Rizky, ini Rizky. Makan siang dia, makan siang. Oh dong, di rumah masing-masing dong. Silakan dulu. Terima kasih Rizky. Makan siang aja dia. Oke, hari ini temanya, judulnya adalah konsistensi. Apa tujuan dan pembelajaran konsistensi? Yang pertama, menumbuhkan kesadaran murid tentang pentingnya konsistensi dengan menjadi kebiasaan
positif dan menghilangkan kebiasaan negatif dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membantu murid mengidentifikasi kebiasaan baik yang perlu dikembangkan, melatih siswa menerapkan perilaku positif di lingkungan sekolah dan rumah. Jadi, tujuan dari pembelajaran konsistensi atau jaga konsistensi adalah kalian bisa dapat mengidentifikasi ya kebiasaan-kebiasaan yang selama ini kalian kurang bisa mendapatkan hal yang baik. Contoh, seharusnya kita jam berapa kita masuk? Jam 8.15. Ada yang datang jam 8.20, 30 tadi. Nah, itu salah satunya. Oke, kita bermain dulu. Permainannya, ya, langkah permainan. Peserta berpasang-pasangan, sebaiknya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Wah, ini nggak ada kawan nih. Jadi cari, yuk sepasang, dua-dua. Ini mau sama-sama nih. Berdua boleh? Boleh lah, nggak apa-apa. Ya. Oke, silakan berhadap-hadapan. Ya, berhadap-hadapan. Silakan. Kursinya boleh di apa belokan? Kayak orang satu dia. Ini orang satu ya. Pas. Oke. Ini pas. Oke, ini berdua. Ini berdua nih. Ini berdua. Berarti kamu sama ini. Lani. Nah, berarti geser. Duduknya geser. Oh. Oke. Permainannya ya, lakukan sweep. Siapa yang A, siapa yang B. Oke. Yang menang A, yang kalah B. Silakan sweep. Sesama kalian. Sweep. Yang menang A, yang kalah B. Oke. Dah. Sudah? Berarti sudah tentukan di mana nih? A atau B? Sweep. Yang menang A. Oke. Sudah? Untuk instruksinya ya, A menempelkan tangan sekuat mungkin seolah-olah sedang memegang benda berharga. Genggam. A. Genggam sekuat-kuatnya seakan-akan menggenggam sesuatu yang berharga di dalam ini. A ya. Kemudian yang B bertugas membuka kepalan tangan A. Bebas caranya. Ya, mau dicakar, mau digigit. Ya, terserah ya. Mau bagaimanapun bagaimana caranya, genggaman itu, ya, genggaman itu bisa lepas. Oke, siap? Hah? Ya pokoknya bagaimana caranya harus bisa lepas. Ayo. Ronde pertama, A yang mengepal, B yang membuka ya. Oke, 1, 2, 3, silakan. Genggam sekuat-kuatnya. Genggam. Boleh caranya macam mana biar buka macam mana? Bebas. Nah, bebas mengkritik, menggigit, hapus, silakan. Boleh. Oke, sudah siap. Ronde pertama. Siapa yang terbuka? Angkat tangan. Oke.
Jadi banyak juga ya. Oke. Kita berdiskusi. Yang pertama untuk yang B. Apakah mudah membuka tangan A? Oke. Apa saja upaya yang dilakukan untuk membuka tangan A? Apakah berhasil? Apa upaya yang kamu buka? Berhasil tidak? Tidak. Upaya kamu bukanya dengan cara apa? Tangan. Dibuka gitu, nggak lepas, yang kuat. Oke. Baik. Kemudian tadi siapa yang terbuka tadi? Oke. Upaya kami adalah pakai kuku. Jadi tangan disakit lepas tangannya. Oke, sebaliknya untuk yang A, mengapa saat B berupaya membuka, A menempelkan tangan sekuat-kuatnya, semakin dipaksa semakin kuat. Yang B, ada siapa yang terbuka? Siapa yang terbuka tadi yang B? B yang menggenggam, A yang buka. Ini dia. A. Ayo. Yang itu tadi. Ayo. Ada Pak, ancam jilat muka. Yang itu jilat dia. Oke. Baik. Jadi ancam jilat muka pula dia dalam kehidupan sehari-hari apapun itu, mana yang sering kalian lakukan secara paksa atau sukarela? Apa? Secara paksa Pak. Tergantung situasi. Kalau yang dipaksakan tak bisa dibilangin lagi kita paksa. Tapi kalau masih bisa dicakap dan sukarela. Baik. Jadi yang tadi kalian lakukan adalah sesuatu hal yang dipaksa untuk membuka sesuatu. Ya. Seharusnya ronde kedua tadi tanpa kalian paksa, omong, cerita, iming-iming ini, nanti aku kasih permen lah, ya kan? Duduk buka sendiri. Ya. Dengan cara paksa, terkadang kita selalu menyakiti sesuatu atau orang. Ya, nggak perlu kita paksakan. Ya. Oke, tepuk tangan dulu, mantap, bagus. Bagaimana mempertahankan kebiasaan agar konsistensi? Ya, konsistensi adalah berperilaku secara teratur dan berulang-ulang dan terus-menerus untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, mengembangkan diri. Oke, next. Nah, ini ada video nih. Siapa yang tahu nih siapa nih? Oke, diputarkan. Oke, ada yang mau berpendapat? Apakah kita sering mengalami itu? Sering. Ketika kita, aku mau sholat nih, tiba-tiba emak atau bapak, abang sholat, aku sholat nih kan, udah masa, gila sholat jadi sholat, ya. Mungkin ada yang punya pengalaman sekarang. Oke. Katakan, kita pengalaman tentang hal itu. Kalau pengalaman kami agak beda Pak. Kami ada inisiatif untuk nyapu mengemas rumah, tapi di rumah profit atau rumah ini kan. Jadi malas lagi dengan Oh, gitu. Ya. Ada warna pertanyaan lo. Yang bagus.
Jadi terkadang kita itu ada niat kita untuk mau melakukan sesuatu hal yang positif. Terkadang dengan hal yang mungkin tiba-tiba entah siapakah itu, akhirnya nggak jadi, kita malas kan. Nggak perlu aku disuruh, nggak perlu aku mau sendiri, gitu. Ya, mengapa kita tidak suka dipaksa? Ada yang berpendapat, mengapa kita tidak mau dipaksa? Ayo, kami suruh belajar, buat PR. Kenapa? Kenapa harus dipaksa? Ada yang tahu? Kalian di sekolah ini belajar terpaksa atau tidak? Ya. Jadi memang dari hati sendiri? Ya. Oke, bagus. Keren. Ya, tepuk tangan lagi, tepuk tangan terus. Oke, next. Nah, saya mau kalian lihat gambar di situ. Apa bacanya? Coba baca sama-sama. Yang kita alami ketika ada rambu-rambu, hati-hati, jangan lihat ke kiri. Apa yang terjadi? Sudah lihat kan? Jangan dilakukan. Lakukan juga kan? Nah, sadar nggak? Jadi masing-masing. Ketika ada perintah, ketika ada sesuatu hal yang mungkin disampaikan, nah, jangan tidur malam-malam. Udah tidur malam-malam, coba dia. Akhirnya apa? Lambat bangun. Benar? Nah, tuh. Next. Oke, pembiasaan berbasis kesadaran. Ya, disiplin bisa ya, karena faktor eksternal seperti paksaan. Eksternal itu dari luar. Kemudian membentuk kepatuhan jangka pendek. Kemudian disiplin positif itu ada karena kesadaran internal. Internal itu apa? Diri sendiri, bukan karena orang lain, bukan karena paksaan, bukan karena eksternal dari luar. Disiplin positif adalah kesadaran internal kita. Oke, menumbuhkan tanggung jawab ini jangka panjang. Maksud jangka panjang apa? Ketika kalian mempunyai kesadaran bahwasanya hal itu tidak bagus. Contoh, datang terlambat itu tidak bagus, nggak mengerjakan PR itu tidak bagus. Kalian menyadari itu. Kalau disiplin positif itu adalah menumbuhkan tanggung jawab. Kalian harus bertanggung jawab. Ya, untuk apa? Untuk jangka panjang. Contoh, banyak beredar di TikTok, di Instagram. Apa hubungannya rambut panjang dengan pembelajaran? Ada yang tahu? Pak, apa hubungannya rambut panjang dengan apa namanya pembelajaran? Memang tidak ada. Emangnya rambut belajar? Tidak kan? Nah, hubungannya adalah itu tentang aturan yang sudah dibuat oleh sekolah. Rambut berapa ukurannya? 3, 2, 1. Ya, kenapa harus kayak gitu Pak? Kenapa harus kayak gini? Bukan panjang pendeknya, bukan botaknya, tetapi kepatuhan kalian. Contoh, di sekolah ini kalian dididik bukan hanya pembelajaran skala akademik, tetapi kalian dididik menjadi karakter yang baik. Apa contoh karakter yang baik? Itu tadi, mematuhi peraturan sekolah. Kalau di sekolah aja kalian karakternya tidak bagus, ketika nanti tamat, kalian punya apa kerja di perusahaan, harus tepat waktu jam 6 udah di tempat. Ya, kemudian kalian sering diomeli gara-gara ngantuk, main HP dalam pekerjaan, tidak selesai dengan beberapa tugas yang dikasih. Apa yang terjadi? Dipecat. Sama kan di sekolah kan? Kalian harus tepat waktu masuk sekolah, harus apel, harus upacara, buat tugas, harus rapi. 3 tahun kalian dididik
untuk membentuk karakter. Panjang ya Pak, biar ganteng nih begini. Ya, ganteng itu relatif, bro. Ya, tua kita nggak ada ganteng-gantengnya. Ya, jadi relatif. Ya, jadi saya minta sama kalian, hal itu harus disiplin positif harus kalian tanamkan di hati masing-masing. Ya, karena kesadaran internal karena dari diri sendiri menumbuhkan tanggung jawab dan ini jangka panjang untuk kedepannya kalian. Ya, next. Oke. Dari kesadaran menuju kebiasaan yang konsisten. Ada tidak di antara kalian yang mungkin di awal, wah, aku semangat nih, mau ngelas misalnya, mau buat trali 27 apa namanya? Trali jendela 27. Semangat pertama, lah tengah hari letoy, lesu, capek, lapar, ngantuk. Ya, itu nggak boleh begitu. Karena apa? Kalau kita semangat dari awal, ya kalau kita mau merubah, awalnya kita tuh misalnya tidurnya jam 12 jam 1, kita coba jam 11. Ya, kita coba mulai nanti jam 10. Jangan gratis habis sisa tidur. Jangan, nggak perlu terburu-buru. Ya, jadi hal yang biasa itu nggak boleh. Aku harus bangun pagi nih, ya kan? Nanti aku tak terlambat lagi. Pokoknya aku sisa tidur, nanti aku bangun jam 4 subuh misalnya. Jangan begitu bro. Ya, jadi bertahap. Iya, sehari 2 hari oke. Udah seminggu, malas. Bro, mabar yuk. Gitu ya. Lah, login sampai ke subuh, pagi terlambat. Itu aja masalahnya sekarang. Ya, semangat di awal, turun di akhir. Makanya bertahap. Misalnya jam 12 kalian tidurnya, nanti hari berikutnya, minggu berikutnya kalian jam 11, berikutnya jam 10 dan seterusnya. Oke? Terus next. Ini ada video, silakan ditonton. Janji gak akan kayak lagi, janji gak takut rajin olahraga, sampai janji gak nunda-nunda pekerjaan lagi. Tapi selalu gagal. Ternyata ini ada hubungannya sama otak kita. Iya, jadi kenapa? Jawabannya simpel, otak kita udah terbiasa. Kalau udah terbiasa sama suatu rutinitas, otak akan dalam tanda kutip jalan sendiri pas ngelakuinnya. Di kondisi ini, proses otak nimbangin buat ambil keputusan jadi pendek, bahkan gak ada. Nah, suatu hal ini bisa jadi kebiasaan karena dilakuin berulang-ulang. Lama-lama otak jadi hafal sama polanya. Kalau udah ketemu pemicu, gak pakai banyak mikir, otak langsung nyuruh tubuh buat ngelakuin kebiasaan. Iya, dengan otak canggih udah otomatis. Oke, tapi kenapa otak kita suka banget sama rutinitas? Oke, selain nyari dan juga mikir, kebiasaan juga terbentuk karena otak nemu kepuasan pas kita ngelakuin hal itu. Jadi otak kita ketagihan buat ngelakuin rutinitas demi ngerasain sensasi puasnya lagi. Semua ini bikin kebiasaan jadi susah kalau nggak dilakuin. Ini bagus kalau kebiasaannya baik. Di video tadi sudah jelas ada identifikasi pokok permasalahannya apa. Karena kebiasaan makan banyak. Otak kita kalau misalnya sering jam 12 harus makan, otak lapar, tak bisa tidur, terus kebiasaan di situ. Terus didoktrin. Oh, aku malam tak bisa tidur. Apa ya tak bisa tidur? Terus pemicunya apa? Mungkin karena HP. Yaudah simpen aja, matikan. Taruh di laci, kasih mama aku. Bisa.
Nah, coba itu. Kalau pemicunya itu udah nampak, permasalahannya apa, kalian akan tahu solusinya. Tadi udah jelas, identifikasi masalahnya apa, dan solusinya apa. Ya, ngantuk, muak pagi-pagi, ya kan? Saya pun heran kenapa anak muda zaman sekarang ketika pagi itu lemah aja, ngantuk aja. Nah, ya anak saya, kalian nanti sudah besar, nanti tamat, dan punya keluarga, punya tanggung jawab. Kalau dari sekarang kalian tidak pupuk matang-matang, kalau kalian tidak membiasakan hal yang biasa, kalian akan terus seperti itu. Ya, oh sekarang enak, balik rumah bisa ada orang tua kasih makan, cuci-cucikan dan sebagainya. Oh Pak, saya tidak, saya bisa sendiri, saya bekerja dan sebagainya. Selagi masih ada orang tua, kalian tanggung jawab mereka. Ini laki-laki, gak terus-terusan malam-malam main games sampai tengah malam. Ya, harus mikir. Dari Isa itu kalau misalnya ada waktu kita habis itu, apa yang kita buat? Bukan pergi nonton kawan ya. Next. Dari kebiasaan menjadi kebiasaan yang konsisten, ya. Siapkan pakaian seragam sekolah di samping tempat tidur agar Anda lebih mudah mempersiapkan saat bangun. Ada nggak ketika pergi sekolah itu baru pagi tadi itu baru siapkan baju, kaos, celana dalam? Ada? Tidak. Malam kalian lakukan itu. Bagus, tepuk tangan dulu, keren, bagus. Ketika kita tahu ini lambat, seharusnya kita dari malam itu kita persiapkan sepatu, kaos kaki kita mana, buku kita mana dan sebagainya. Tata rapi. Hal itu akan menjadi kebiasaan kalian nanti di akhir esok. Itu bagus tuh. Ya, setelah menyelesaikan tugas pekerjaan yang berat, izinkan diri kalian ya untuk beristirahat sejenak atau menikmati cemilan favorit. Ini orang nikah, dia mungkin nyangkul, bantu orang tua. Maaf Pak, sudah selesai. Boleh nggak aku istirahat sebentar? Santai duduk menikmati makanan. Nggak perlu ada HP. Nggak perlu. Cemilan, ngopi kan, seruput. Wes, nikmati. Kalau tak tidur. Itu aja. Ya. Kemudian hadiah bukan hanya untuk tujuan akhir, tapi juga untuk merayakan setiap langkah kecil dalam perjalanan membentuk kebiasaan. Contoh, aku hari ini bangunnya jam 5. Kasih reward ke diri. Apa itu rewardnya? Ya, aku akan bilang sama orang tua, aku akan bangun terus. Orang tua akan senang. Aku mau buat orang tua senang. Ini bangun, bangun. Jam berapa ini? Ya, marah ngomel aja. Masih enak ada orang tua. Yang nggak punya orang tua, yang nggak bangunin kita gimana? Makanya bersyukur punya orang tua yang bangunin, gitu loh. Ya, next. Nah, menghilangkan kebiasaan negatif, bolos, menyontek, perundungan, malas, membangun dan membangkit jadi anak hebat Indonesia. Ya, itu hal-hal salah satu contoh kebiasaan, ya, kebiasaan yang negatif. Ya, bolos, kemudian alfa. Nah, ini dia, ya, dari kesadaran menuju kebiasaan yang konsisten. Tadi ketika kita hari pertama, misalnya semua yang kita lakukan kebiasaan itu harus bertahap, sedikit. Misalnya bangunnya biasanya jam 6, jam 7, kita jam 5 atau jam 5:30.
Itu. Tengok jarak rumah. Kalau misalnya jauh jangan jam 5:30. Itu jam 5:30 baru mencari mata. Nah, belum mandi lagi dan sebagainya. Harus bertahap. Tidak langsung instan langsung. Oke, next. Menumbuhkan kebiasaan positif, disiplin, empati, tanggung jawab, cinta lingkungan. Mungkin disiplin, tanggung jawab, empati, cinta lingkungan sudah saya kasih materi kemarin ya di kelas ya, empati, rasa empati ya sama kawan-kawan di kelas, lingkungan gimana, kalian tahu bagaimana lingkungan di sekolah. Berusaha dan bertahan melawan tantangan adalah tujuan anak Indonesia hebat. Karena di 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, apa salah satunya? Bangun pagi. Ya, bangun pagi. Oke, next. Oke, ini ada riwayat kebiasaan tidur 7 hari ke belakang. Ini hari apa? Hari Jumat, berarti Jumat kemarin. Pergi tidur hari yang apa sehari yang lalu, berarti hari Kamis. Jam berapa? Pergi tidur itu maksudnya mau tidur, misalnya jam 12 malam ya. Habis itu bangun tidur jam berapa? Kemudian mundur lagi 2 hari yang lalu. Berarti 2 hari yang lalu berarti hari Selasa. Oke. 3 hari yang lalu berarti Minggu dan seterusnya. Kalian buat nanti saya kasih lembaran. Kalian buat masing-masing siapkan pena. Kemudian apa yang menyebabkan tidur terlambat? 3 poin. Kemudian apa dampak dari tidur telat dan begadang? Next. Nah, ini rencana. Tadi kan riwayat kebiasaan kalian yang sebelumnya. Nah, ini rencana kalian. Kebiasaan tidur 7 hari ke depan. Bangun tidur maunya bagaimana? Dan seterusnya ya. Berarti ini rencana kamu ke depan. Kemudian manfaat tidur cepat. Apa yang harus dilakukan agar tidur cepat? Kalian buat. Ini saya kasih. Silakan kalian. Sama-sama kita dengarkan. Pada kawan kalian akan membacakan hasil ya yang dia buat, riwayat kebiasaan tidur 7 hari ke depan dan rencananya ya kebiasaan tidur 7 hari ke depan. Untuk Syarul silakan. Diri. Riwayat kebiasaan tidur 7 hari ke belakang. Sehari yang lalu pergi tidur jam 2:10. Bangun tidur jam 6:10. 2 hari yang lalu pergi tidur jam 10:30. Bangun tidur jam 5:45. 3 hari yang lalu jam 8:56. Bangun tidur jam 6:00. 4 hari yang lalu jam 11:40. Bangun tidur jam 6:40. 5 hari yang lalu jam 1:00. Bangun tidur jam 6:35. 6 hari yang lalu jam 2:20. Bangun tidur jam 7:00.
rencana kebiasaan tidur 7 hari ke depan. Satu hari yang akan datang, pergi tidur jam 12.20, bangun tidur jam 6.20. 2 hari yang akan datang, jam 11.00, bangun tidur jam 6.15. 3 hari yang akan datang, pergi tidur jam 10.30, bangun tidur jam 6.00. 4 hari yang ke depan, pergi tidur jam 10.00, bangun tidur jam 5.40. 5 hari yang ke depan, jam 10.20, bangun tidur jam 5.30. 6 hari yang akan datang, jam 9.45, bangun tidur jam 5.15. 7 hari yang akan datang, jam 9.20, bangun tidur jam 5.10. Apa manfaat tidur cepat? Badan lebih fit, semangat, dan bertenaga. Apa yang harus dilakukan agar tidur lebih cepat? Tidak bermain HP, pulang cepat ketika main, tidak begadang, tidak keluyuran, dan ingat kalau besok harus datang tepat waktu. Oke, mantap, tepuk tangan lu. Bagus ya, bagus. Ada peningkatan di jam bangun tidur, keren. Rencananya bagus. Mudah-mudahan apa yang kalian buat pada hari ini itu berjalan dengan baik. Tadinya untuk rencana itu ke depan, sehari ke depan, ya, bukan yang lalu tuh, tulisannya salah. 2 hari ke depan, ya, perencanaan kalian. Bagus, keren. Next. Baik, ini ada kertas lagi yang kedua. Silakan dibuka. Itu adalah kartu komitmen murid. Silakan kalian isi. Untuk tanda tangan kalian yang itu. Silakan isi. Dilampirkan bawahnya itu yang tadi rencana sama Bayar. Silakan. Terakhir ada kata-kata, orang tidak menentukan masa depan mereka. Merekalah yang menentukan kebiasaan mereka, dan kebiasaan merekalah yang menentukan masa depan mereka. F.M. Alexander. Oke, itu yang menentukan masa depan kalian adalah kalian sendiri, bukan orang lain, bukan Pak. Dampak negatif atau positifnya itu kalian yang merasakan, ya, kalian merasakan. Terakhir, kesimpulannya bahwasanya apapun yang kalian lakukan, saya berharap dipikirkan dahulu, ya. Kebiasaan yang buruk yang selama ini kalian lakukan boleh bertahap, ya, boleh bertahap, ya. Ada, saya selalu mendengar orang biasa karena terbiasa. Kalau kita berteman dengan kawan jualannya wangi, minimal kita dapat wanginya dari dia. Kalau kita punya teman yang buruk, maka buruklah kita, walaupun kita tidak melakukan itu.
Dari saya cukup sekian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.